Kemudian langsung saja kita ke peserta yang ke-8, yang terakhir dari bimbingan Pak Panji ya. Ya, oke. Dengan Saudara Arika Bagus Perdana. Ya, oke. Oke, Saudara Arika Bagus Perdana sudah siap? Ya, sama Pak. Oke, silakan sampaikan agak 2 menit ya, apa saja kendala masalah yang dihadapi selama masa aktualisasi kemarin dan apa sih solusi yang sudah dilakukan. Silakan. Oke, matur nuwun. Terima kasih Pak Dwi, Bu Muji, dan Mas Panji. Terkait program saya yaitu terkait penguatan hard sama soft skill mahasiswa melalui pengembangan panduan akademik Kampus Merdeka di Universitas Pembangunan Veteran Nasional Yogyakarta. Nah, beberapa informasi Pak, ini ada revisi judul yang awalnya skopnya di lingkup ilmu komunikasi, kami perluas jadi UNIF. Ini atas dasar pertimbangan dari Bu Mahya, Bu Dekan. Karena terkait regulasi harus di level pusat untuk melakukan perubahan kayak gitu. Nah, adapun beberapa kendala terkait rangkaian kegiatan saya dari proposal aktualisasi, itu ada pengurangan dari awalnya 8 jadi 5. Terkait sosialisasi dengan mahasiswa sekaligus evaluasi yang kami hilangkan. Nah, untuk menambal kegiatan tersebut, kami rangkaian kegiatan saya naikkan ke fakultas, terus saya sampaikan ke UNIF. Nah, UNIF ini dengan Pak Wakil Rektor, awalnya belum ada di dalam rancangan saya. Nah, hasilnya dari diskusi dengan beliau, output saya dalam bentuk draft revisi panduan akademik ya Pak, itu sudah diterima dengan baik oleh beliau. Nah, itu rencananya ke depan setelah COVID saya akan diajak diskusi karena berbarengan dengan komitmen UPN untuk mengadopsi peraturan tersebut. Kemarin info dari Pak Harsono, Pak Wakil Rektor, UPN sudah diagendakan bertemu dengan Pak Nizam yang kemarin ngisi agenda di Latsar. Itu kemungkinan pasca COVID akan dilanjutkan. Mungkin itu sih Pak gambaran kegiatan saya. Matur nuwun. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya langsung saja kepada Bu Esti selaku evaluator. Dipersilakan langsung saja, Bu. Oke, terima kasih Mas Arika Bagus. Ya. Jadi ini ada sebuah dilema dan pemikiran saya sendiri. Namanya membaca tulisan sama omong langsung itu enak langsung memang. Banyak orang yang pandai berbicara tapi tidak pandai menulis. Ada yang pandai menulis tapi tidak pandai bicara. Nah, ini saya itu waktu membaca punyanya Mas Arika ini ya. Di situ berbicara tentang kebijakan adopsi kampus Merdeka, ya. Kemudian rencana revisi peraturan rektor nomor 7 tahun 2018 tentang pokok peraturan akademik UPN veteran. Kemudian masukan terhadap implikasi kompleksitas tata kelola implementasi kebijakan. Kemudian saya menjadi dilema pada saat tiba-tiba membaca penguatan hard skill dan soft skill. Dan sementara kemudian di latar belakang itu skill. skill. Tidak nulis skill. Aduh. Skill apa gitu. Jadi gini. Nanti mungkin membuat kalimat yang indah lah. Keahlian gitu aja. Nah, ini apa hubungannya dengan kebijakan, dengan penguatan hard skill dan soft skill? Sekarang saya ingin menyamakan persepsi dulu. Hard skill yang dimaksud oleh Mas Arik dan Bu Dekan itu apa? Dekan Bu apa Pak? Bu Mahya. Ya. Sama soft skill-nya itu apa sebenarnya? Gini Bu, jadi beberapa kondisi existing ya. Misal anak berkegiatan di organisasi atau UKM ya, kita nyebutnya UKM. Itu kan kalau beliau aktif di situ, anak-anak mahasiswa itu ya itu terpisah dengan misal kegiatan di kelas. Misal dia ngambil kuliah tentang komunikasi organisasi misalnya. Meskipun dia ikut kegiatan di situ, itu kadang nggak ada korelasi nilai di mata kuliah tersebut. Jadi ada hal yang terpisah. Nah, kemudian untuk menjembatani itu kan ada ide bahwa itu bisa diadopsi dengan mekanisme sekarang, dengan kampus Merdeka itu. Mahasiswa bisa dikasih kegiatan magang atau apa itu bisa nanti linear dengan kegiatan kelasnya, Bu, kegiatan kuliahnya kayak gitu. Jadi kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar kelas, misal dalam bentuk magang, pengabdian, terus riset,
atau kewirausahaan itu nanti bisa dinilaikan dalam kegiatan kelas kayak gitu. Itu yang, apa? Soft skill-nya atau hard skill-nya? Itu sekaligus, Bu. Soft skill dan hard skill. Nah, soft skill itu apa toh? Jelaskan masing-masing. Hard skill itu apa yang diinginkan dekan itu? Misal soft skill kalau di lingkup komunikasi kan bisa dalam hal komunikasi juga ya. Terus misal dalam hal pengembangan ide kreatif, terus gagasan kritis, terus gagasan konstruktif kayak gitu. Kalau hard skill itu misal dalam komunikasi bisa kita lihat dia bisa buat film, terus bisa ngembangin publikasi dalam hal kehumasan di organisasi, atau dalam hal radio, Bu, maaf, di kita ada radio liputan kayak gitu, atau apa namanya? Saya jadi lupa. Misal jadi pembawa acara radio kayak gitulah. Ya, ini maunya nanti masuk ke mata kuliah gitu, Mas, setelah dikuatkan. Nanti kalau ada cantolannya itu, kalau mahasiswa ikut kegiatan full kegiatan itu nanti bisa dinaungi bisa dinilaikan dalam tanda petik itu dalam mata kuliah tertentu. Kalau sekarang lepas, Bu, dinilaikan dalam mata kuliah. Kalau radio misal manajemen radio kayak gitu bisa kayak gitu. Gambaran awal kayak gitu sih. Lah adopsi kebijakan kampus merdekanya itu sudah ada belum itu sebelumnya? Kalau saya respon ya, Bu. Iya. Kalau itu baru di level pusat, itu kan ada ide untuk gambaran saya tadi itu di level pusat. Kalau selama ini itu UPN itu sebenarnya ada dalam artian gini, ada mata kuliah pilihan yang didesain, kan gini, gagasan kampus merdeka itu ada dua, gitu. Itu ada mata kuliah yang sifatnya di UNIF itu sendiri, kemudian ada kegiatan yang dilakukan di luar UNIF. Misal tadi saya bilang magang, pengabdian, dan lain-lain. Nah, levelnya UPN itu baru yang mata kuliah lintas di antar prodi. Misal di FISIP itu ada prodi IKA dengan prodi HI. Itu bisa. Cuma kayak gini, itu belum terlaksana karena sistem informasi kita belum bisa adjust dengan kondisi itu. Jadi masih secara administratif susah. Meskipun secara regulasi di peraturan rektor nomor 7 tahun 2018 itu sudah bisa. Secara legal boleh, tapi belum bisa dilaksanakan kayak gitu. Makanya itulah isu yang diangkat oleh Mas Arika toh, belum terintegrasi dalam sisi pengajaran. Ya, kayak gitu. Nah, yang sampean ceritakan panjang lebar ini tadi masukkan ke latar belakang masalah. Oh, kurang gitu. Nampak banyak tapi orangnya kerup. Nah, itu. Kerup itu kurang dalam, Bu. Jadi sampai sebutkan tadi seperti soft skill antara itu gagasan tentang ini. Hasilnya tentang pembuatan ini atau implementasi terhadap kegiatan atau implementasi terhadap soft skill tadi yang belum di ini itulah menjadi sebuah isu. Itu masukkan, itu belum. Ya. Jadi dimasukkan mau kebijakannya itu bunyinya itu tapi orang membunyi di materi muatannya orang membunyi juga. Jadi saya bagaikan cibuta hantu dari gua hantu. Jadi ayo menyampaikannya bagus jelas. Nah, itu masukkan ke latar belakang. Oke, kegiatan 1 Mas Harika. Yo efektif itu diskusi dengan mahasiswa. Kenapa kok tidak diskusi dengan dosen? Mahasiswa. Kalau diskusi dengan mahasiswa itu, Bu, yang pertama itu saya minta opini mahasiswa dulu. Jadi dulu kan alasannya karena saya mikirnya karena mahasiswa nanti bakal terdampak lah, atau bakal melaksanakan kebijakan tersebut, gimana pendapat mereka kayak gitu. Nah, jadi tujuannya itu untuk identifikasi gimana sih pendapat mereka tentang gagasan kampus merdeka ini kayak gitu. Nah, kalau terkait dosen, kemarin saya diskusinya terbatas, Bu. Jadi dengan Mas Panji sama Bu Dekan. Kalau sama dengan dosen lain, karena gini, kemarin itu kan berbarengan agenda jurusan, Bu. Saya nggak berani masuk terlalu jauh. Jadi konsultasinya fokus dengan pengurus jurusan sama dekan, kayak gitu. Iya. Sudah diskusi ya, Mas Panji ya? Ya, sambung, Bu. Lurus ya. Kemudian ini
Berarti revisi ya. Memang sampai ini kegiatan nyatanya membuat revisi ya, Mas ya? Ya, draft revisi. Okay. Nanti dimasukkan kemana setelah ini mengintegral kepada sebuah pembelajaran dan meningkatkan nilai si mahasiswa. Jadi ini keuntungan mahasiswa banget. Kalau ini sampai lakukan mengimpact banget pada mahasiswa. Mahasiswa yang aktif akhirnya mendapat penambahan dari behavior-nya dia, ya, actionnya dia, yang masuk materi. Nah, ini nantinya direvisi di peraturan kampus merdekanya atau di akademiknya. Jadi yang saya revisi nanti terkait peraturan rektor tadi itu Bu, yang nomor 07 tahun 2018 itu. Nah itu ada beberapa poin saya masukkan di draft yang dari Kampus Merdeka itu, poin-poinnya apa yang saya sampaikan 2 tadi itu model pembelajarannya. Itu saya masukkan draft aturan ya, draft yaitu ketentuan itu di peraturan rektor yang baru. Kalau yang saya lampirkan itu beberapa poin di luar Kampus Merdeka sebenarnya, tapi itu bermanfaat misal nanti untuk memperbaiki aturan secara keseluruhan sih, biar konsisten. Kayak gitu. Jadi selama 1 bulan ini draftnya sudah berhasil? Sampun, kemarin sudah diterima. Draftnya sudah diterima Pak WR. Kan Univ itu baru perencanaan Bu, jadi belum ada langkah teknisnya itu, nanti malah justru saya ngirim itu, awalnya kan saya juga nggak, ekspektasinya nggak sejauh itu, ternyata malah direspon positif sama Pak WR. Beliau berterima kasih. Malah udah diskusi. Oke, terima kasih. Ini berarti mengimpact banget perguruan tinggi ini, Mas. Kesimpulannya ya, tolong bukan ringkasan ya. Sampaikan tadi perjuangannya sampean yang semula sebenarnya ekspektasinya nggak terlalu tinggi, tetapi sampai kemudian direspon itu, dan kemudian apa yang menjadi isian yang gagasan yang ingin melindungi atau mengcover kepentingan dari mahasiswa tadi, sebutkan di kesimpulan itu. Ya, didetailkan. Jadi ini gagasan kreasi Anda sebab yang ini maka akibatnya itu gitu loh. Sebab ini maka dengan apa jadi ini, kemudian inovasinya ini. Itu aja. Terus ojo lali nek memang nulis undang-undang ya lembaran negara. Nanti peraturan rektor nomor 7 itu peraturan menteri. Nah, berarti masuk ke berita negara ya. Dicari berita negaranya nomor berapa. Oke, selamat Mas Arika. Matur nuwun Bu Muji, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Muji selaku evaluator tadi sudah banyak memberikan masukan. Tentunya untuk kepada peserta segera merevisi, dan di kesimpulan seperti yang lain ya. Tadi tolong disempurnakan, bukan hanya ringkasan saja, sekali lagi itu capaian-capaian kesuksesan dan nampak juga dari before after-nya. Kemudian di latar belakang ya, tolong dikuatkan lagi. Itu masalahnya apa? Ya, kalau bisa disertai dengan data dan fakta. Dan ada sedikit masukan sebelum kita akhiri dari Pak Mentor, Pak Panji. Silakan. Terima kasih Pak. Jadi memang kebijakan Kampus Merdeka ini yang dikeluarkan Mas Menteri ya, kebetulan kami seumuran Pak, cuman beda nasib gitu. Sudah. Ya Allah. Ya mudah-mudahan besok ganti Mas Panji. Mudah-mudahan wis tapak ini saya. Sangat bagus, cuman memang jadi merepotkan, sangat merepotkan universitas karena pelaksanaannya, teknis pelaksanaannya sangat rumit ya. Kita internal lembaga saja sudah sangat ribet, apalagi harus lintas lembaga karena birokrasi di tempat kita luar biasa susah gitu. Kalau ini di luar negeri itu kan sudah lama sekali diadopsi. Kita baru mau merdeka sekarang. Saya pikir karena ini sudah jadi kebijakan ya, kami komitmen untuk melaksanakan itu gitu. Saya pikir program Mas Arika sangat bagus nih. Saya menyatakan bahwa ini sudah sangat bagus. Bentar Mas Dwi, saya tanya. Jadi namanya sebenarnya Universitas Veteran atau UPN? UPN Universitas Pembangunan Nasional atau Universitas Merdeka? Universitas Pembangunan Nasional. Oh, nah, tapi peraturannya kok kebijakan Kampus Merdeka ya? Itu untuk Bu.
memasukkan konsepnya. Ya. Konsep kampus merdeka. Kampus merdekanya. Oh, maunya kampus merdeka toh, maunya para pihak itu. Itu konsepnya aja yang saya masukkan. Kalau kampusnya bela negara pun nanti dimarahi seluruh UN kalau dirubah. Oke. Cukup Bu Muji. Oke, terima kasih Pak Panji, Buya Srianto yang sudah membimbing peserta dengan baik sampai selesainya membuat laporan aktualisasi, dan Bu Muji yang sudah memberikan masukan-masukan yang tentunya sangat diperlukan untuk penyempurnaan ke depannya. Dan jangan lupa kepada peserta sekali lagi untuk segera menyempurnakan, merevisi, dan nanti tolong konsultasikan kembali kepada Bapak Mentor dan Coach kepada saya sebelum diupload ke Google Classroom ke panitia ya. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat telah menyelesaikan laporan aktualisasinya. Ya, walaupun perlu revisi itu sudah hal yang biasa tentunya. Dan jangan lupa ya, aktualisasi saudara, habituasinya bukan hanya sampai di sini saja. Ini baru pemanasan. Ya, pertarungan sejatinya adalah setelah menjadi PNS, saudara tetap menerapkan nilai-nilai aneka. Ya, bagaimana itu bisa diinternalisasi dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Karena ya mustahil ya aktualisasi selama 1 bulan, ya menghabituasikan saya rasa tidak akan cukup. Dan hasil-hasil proses pembelajaran tentunya masih banyak kekurangannya di sana-sini, tentunya saudara sendiri yang akan memilah dan memilih mana yang terbaik dan akan bisa dilakukan menjadi PNS yang profesional nantinya.